Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Kita akan melanjutkan materi kuliah agama Islam, yaitu pertemuan yang ketiga yang bertema keimanan dan ketakwaan. Namun untuk barokahnya pertemuan kita kali ini, marilah kita untuk mengawali presentasi ini dengan sama-sama baca basmalah dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik yang saya cintai, judul kuliah kita yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda beriman? Ini jadi pertanyaannya. Apakah Anda sudah beriman? Ataukah apakah Anda beriman? Namun sebelumnya kita akan mengupas satu persatu apa pengertian iman dan penjelasannya. Secara pengertian iman, secara bahasa iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan iman dengan tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalu bil arkan. Tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalu bil arkan. Dari hal ini maka sejatinya komponen penyusun keimanan adalah satu, tasdiqum bil qalbi, meyakini dalam hati. Karena iman itu harus diyakini dalam hati. Yang B, qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan atau perkataan. Yang mengatakan misalnya saya beriman. Yang C, amalu bil arkan, diwujudkan dengan perbuatan. Setelah ada keyakinan di dalam hati bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, hari kiamat ada, dan seterusnya, kemudian diucapkan dengan lisan atau perkataan. Bagaimana penerapan pengakuan adanya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2, Allah sudah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan aku beriman sedang mereka tidak diuji? Sehingga ketika manusia itu menyatakan atau mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menguji keimanannya. Sehingga ujian keimanan seorang itu bervariasi. Misalnya kalau kita yang tingkat rendah, misalnya paling-paling kita kehilangan harta benda misalnya. Kemudian kehilangan keluarga dan seterusnya. Tetapi kalau pada para rasul Allah Subhanahu wa taala ujiannya sangat tinggi sekali. Bahkan beliau mempertaruhkan nyawanya untuk dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai ujian keimanannya. Selanjutnya tanda-tanda orang yang beriman.
Di dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan atau ditunjukkan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah ini implementasinya atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu tentang iman itu belum ada ya. Atau bahkan kita itu jarang kelihatannya tanda-tanda keimanan terhadap diri kita. Nah, contoh misalnya ketika muazin ya mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita melaksanakan salat, mari kita menuju kemenangan. Apa yang kita katakan? Nanti dulu. Saya mau menyelesaikan pekerjaan saya. Nah, ini buktinya bahwa yang disebutkan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dan apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Kalau orang yang beriman, kalau sudah diserukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan nama Allah yang disebut, maka gemetarlah hati mereka. Kemudian mereka melaksanakan atau menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, itulah bukti-bukti atau tanda-tanda orang yang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman dalam Quran surat Al-Anfal 23 di atas dinyatakan bahwa tanda-tanda orang beriman adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergemetar hatinya tatkala disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah keimanannya tatkala dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya pada Allah mereka bertawakal. Yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Razaqnahum yunfiqun, menafkahkan sebagian dari rezekinya. Wujud iman. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan ini, ya, wujud iman itu isi pokok ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu hendaklah engkau percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qadar. Itu adalah iman. Ini adalah bagian-bagian dari iman. Kalau dalam pelajaran kita dulu, ini disebut dengan rukun iman. Kemudian yang kedua, yaitu Islam. Islam juga disebutkan di dalam hadis, yaitu antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadana wa tuhajjul baiti in istata'ta ilaihi sabila. Orang yang disebut Islam itu adalah pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini adalah pintu dari masuknya ke Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa tuqimus shalah, kemudian dia mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan dia mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat. Wa tasumu ramadana, dan mereka itu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tuhajjul baiti, dan mereka melaksanakan haji. Ini istata'atu ilaihi sabila, yaitu bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan haji ke sana.
Kemudian yang ketiga, ihsan. Nah ini. Ihsan itu di dalam kitab-kitab fikih maupun di dalam hadis disebutkan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini pertama. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu. Dan apabila engkau tidak mampu melihat Allah karena kemampuan kita, ya, karena kekurangan kita, itu tidak mampu melihat Allah secara langsung. Kecuali orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu. Dan apabila engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihatmu. Sehingga ketika kita beribadah, kalau kita ingat tentang ihsan ini, pengertian ihsan, maka kita tidak ada istilahnya ibadah kita itu, hati kita itu kesana kemari. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kita kerja di sebuah perusahaan atau kerja di hotel misalnya, ketika kita kerja, di ruang kerja kita itu dilengkapi oleh CCTV misalnya. Kemudian ada bos yang selalu mengawasi kita. Jadi pertanyaan sekarang, ketika Anda bekerja, kemudian ada CCTV dan bos selalu mengawasi kita, apakah kita akan kerja dengan serius atau tidak? Ya sudah jelas, kita akan bekerja dengan serius. Dan kita tidak akan bermain-main. Apalagi sekarang, Allah itu adalah yang menciptakan kita, kemudian menciptakan alam semesta. Dan yang memberikan kita rezeki, memberikan kita hidup, yang memberikan kita segala-galanya, yang selalu mengawasi kita. Nah, ketika kita sholat, kita sering atau lupa kita bahwa kita diawasi oleh Allah SWT. Sering kita ketika sholat, kita bermain-main. Sering kita ketika Allah menyerukan untuk kita sholat, sering kita mengatakan, nanti dulu. Kita tidak tahu bahwa Allah itulah yang memberikan kehidupan, yang memberikan rezeki kepada kita. Yang memberikan kita kesuksesan. Nah, ini yang paling penting. Di tempat kerja saja kita diawasi oleh CCTV atau bos kita selalu bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan serius. Apalagi kalau ini yang mempunyai alam dan semesta, alam semesta ini, kemudian yang memberikan kita hidup, memberikan kita rezeki, kenapa? Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu kita selalu setengah-setengah? Hati kita selalu kesana kemari. Ketika kita dipanggil sholat, kita sering mengatakan, nanti dulu. Nah ini perlu dipertanyakan. Bahwa orang yang disebut dengan ihsan, yaitu anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yaraka. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, apabila engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi. Nah, di dalam hadis juga disebutkan, wa ma yalfazuna illa ladaihi latifun raqibun atid. Kita itu semua gerak langkah kita itu selalu diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Ketika kita berbuat baik, maka akan dicatat oleh malaikat raqib. Tapi ketika kita berbuat jahat, berbuat salah, maka yang akan mencatat adalah malaikat atid. Nah, ini yang paling penting. CCTV Allah itu selalu ada di depan kita, selalu ada di belakang kita, selalu ada di samping kita, di semua penjuru. Itu ada CCTV Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi gerak-gerik langkah kita. Nah, baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya.